Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Lili Karmela Fitriani SMSI, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semuanya yang sudah hadir pada diskusi kali ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur ya karena kita masih diberi kesehatan sehingga kita semua dapat hadir pada mata kuliah bisnis digital ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nafia selaku moderator sekaligus pemateri, dan kemudian ada rekan saya, Nita Khairanisa, selaku pemateri kedua. Nah, pada pertemuan kali ini, itu kita akan membahas tentang sistem pembayaran digital dan keuangan, di mana di dalamnya itu kita akan membahas beberapa poin, dan rumusan masalahnya itu kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan sistem pembayaran di Indonesia, apa yang dimaksud dengan payment digital dan digital wallet, terus ada bagaimana masa depan keuangan digital, terus ada cryptocurrency, ada crowdfunding and peer-to-peer lending, terus ada manajemen keuangan bisnis, ada studi kasus, dan nanti terakhir ada sesi tanya jawab kemudian kesimpulan. Kita langsung aja ke pembahasan, yaitu evolusi pembayaran digital. Nah, dalam beberapa tahun terakhir itu terjadi revolusi besar-besaran, di mana sistem pembayaran yang tadinya manual itu kemudian berkembang. Ada beberapa tahapan, mulai yang pertama itu dari barter. Nah, barter itu merupakan transaksi tukar-menukar barang. Jadi, kan kalau sekarang pembayaran dengan uang ya. Nah, kalau dulu itu sebelum ada uang, itu dengan cara barter atau saling menukar barang. Kemudian yang kedua ada uang kartal. Kalau uang kartal itu merupakan uang fisik. Jadi yang sekarang uang berupa fisik itu disebutnya uang kartal. Ada dua jenis uang kartal. Yang pertama ada uang lembar dan juga ada uang logam. Nah, kemudian yang ketiga uang giral atau paper base. Nah, kalau paper base ini merupakan dana yang dikeluarkan oleh bank berupa nota, pokoknya dokumen-dokumen. Pasti kalian udah agak asing ya kalau misalkan dokumen-dokumen transaksi kayak gitu. Kalau di akuntansi ada kwitansi, nota, terus kayak cek dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan paper base. Kemudian yang keempat ada uang elektronik atau card base. Nah, kalau uang elektronik atau dikenal sebagai e-money ini merupakan berupa kartu yang digunakan untuk melakukan pembayaran atau penarikan uang. Contohnya kayak misalkan kalau teman-teman mau narik uang di ATM, nah itu yang card base. Kemudian platform. Nah, platform ini memberikan peluang besar bagi jasa keuangan untuk melebarkan sayapnya di digitalisasi. Sistem pembayaran ini berupa m-banking atau kayak e-wallet. Nah, itu masuk ke dalam platform. Kemudian ada virtual currency. Nah, virtual currency ini berupa rekening untuk menyimpan uang yang kemudian digunakan untuk transaksi tanpa adanya batas wilayah atau negara. Jadi, transaksinya itu bisa dilakukan secara internasional. Adapun contohnya atau jenis dari uang virtual ini kayak misalkan salah satunya Bitcoin. Nah, itu termasuk ke dalam virtual currency. Next, ada payment gateway dan digital wallet. Nah, kalau payment gateway ini merupakan layanan yang digunakan untuk memproses transaksi pembayaran. Jadi kalau misalkan payment gateway ini lebih fokus ke mencatat transaksinya, atau bisa dikatakan bahwa payment gateway ini sebagai penghubung antara e-commerce dengan e-wallet atau digital wallet. Nah, kalau digital walletnya itu sendiri itu lebih fokus ke penyimpanan uang untuk yang dilakukan pembayaran transaksinya. Jadi bedanya itu kalau misalkan digital wallet payment gateway itu kayak mesin kasirnya, kalau misalkan digital wallet itu kayak dompet digitalnya. Adapun manfaat e-wallet itu yang pertama mempermudah transaksi. Jadi pembayaran itu tidak harus dengan tunai. Jadi bisa dilakukan menggunakan e-wallet. Nah, sehingga transaksi menjadi lebih mudah. Kemudian terdapat banyak promo. Kayak misalkan di Shopee itu banyak sekali promo-promo atau diskon. Jadi e-wallet ini lebih menguntungkan daripada pembayaran secara tunai. Nah, kemudian yang ketiga manfaatnya itu mencatat riwayat transaksi. Kalau misalkan di e-wallet itu transaksi menjadi tercatat dan pengeluaran kita pun lebih terpantau. Jadi tidak misalkan kayak teman-teman bisa melihat, kira-kira udah boros nih. Kan kalau misalkan pembayaran tunai itu kadang kita lupa untuk mencatat ya, atau ada juga yang dicatat. Nah, kalau misalkan digital wallet ini kan akan tercatat secara otomatis. Jadi pengeluaran kita ataupun transaksi kita bisa lebih tercatat.
Nah, contoh dari e-wallet di Indonesia itu ada beberapa ya, salah satunya ada GoPay, Dana, OVO ataupun ShopeePay. Next, ada cryptocurrency dan masa depan keuangan digital. Nah, cryptocurrency ini merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi. Cryptocurrency ini beroperasi secara desentralisasi dengan menggunakan teknologi blockchain. Nah, desentralisasi itu apa teman-teman? Kalau misalkan desentralisasi itu merupakan konsep di mana kekuasaan atau memberi keputusannya itu tidak berpusat kepada satu titik atau kepada satu lembaga. Jadi kan kalau misalkan mata uang tradisional itu berpusat kepada bank sentral. Nah, kalau misalkan cryptocurrency ini tidak berpusat kepada satu titik. Kemudian salah satu cryptocurrency pertama yang diperkenalkan yaitu Bitcoin. Nah, terus tadi kan ada yang dibahas sedikit tentang blockchain. Blockchain itu apa sih? Blockchain itu sebuah teknologi yang memungkinkan untuk pencatatan transaksi secara desentralisasi dan secara aman. Cara kerjanya blockchain ini itu dengan mencatat setiap transaksi kepada blok. Nah, kemudian blok-blok tersebut itu terhubung satu sama lain. Terus ada keunggulan dari cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini salah satu keunggulannya yaitu desentralisasi yang tadi tidak berpusat kepada satu titik atau satu lembaga. Kemudian transaksi global atau transaksi internasional itu menjadi lebih mudah dan lebih murah lagi. Yang ketiga ada keamanan. Nah, karena cryptocurrency ini dilindungi oleh teknologi kriptografi, jadi membuatnya sangat aman dari peretasan. Kemudian yang keempat ada transparansi. Nah, transaksi cryptocurrency ini kan menggunakan teknologi blockchain. Nah, blockchain ini itu dapat diakses oleh publik sehingga transaksinya menjadi transparan. Kemudian ada aksesibilitas. Nah, cryptocurrency itu memberikan akses kepada semua orang. Jadi kita hanya perlu memiliki koneksi internet sehingga kita bisa menggunakan cryptocurrency untuk melakukan transaksi atau pembayaran secara internasional. Nah, kemudian tapi ada beberapa tantangan juga yang dihadapi oleh cryptocurrency. Yang pertama itu regulasi. Di beberapa negara itu regulasi dari cryptocurrency tidak jelas sehingga beberapa pemerintah juga khawatir kalau misalkan cryptocurrency ini digunakan untuk aktivitas yang ilegal. Contohnya misalkan kayak pencucian mata uang atau pembayaran terorisme. Nah, itu yang menyebabkan cryptocurrency ini menghadapi tantangan di regulasinya. Kemudian yang kedua ada volatilitas harga. Nah, contohnya misalkan harga Bitcoin itu bisa melonjak ribuan dolar dalam beberapa minggu saja. Terus yang ketiga ada adopsi yang lambat. Nah, banyak orang yang masih belum memahami cara kerja dari mata uang digital ini. Karena itulah cryptocurrency ini menghadapi tantangan adopsi yang lambat. Kemudian yang keempat keamanan dan penipuan. Nah, walaupun cryptocurrency ini menggunakan teknologi blockchain, tetapi masih banyak kasus peretasan atau penipuan di dunia cryptocurrency ini. Selanjutnya yaitu ada masa depan uang digital. Nah, masa depan uang digital itu melibatkan beberapa tren dan perkembangan. Pertama, adopsi massal uang digital dan teknologi blockchain yang diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan kebutuhan akan layanan keuangan. Nah, adopsi massal uang digital ini itu meningkatkan inklusi keuangan bagi individu. Salah satu keuntungannya yaitu kayak inovasi dalam produk dan layanan keuangan, pengurangan biaya transaksi. Tetapi di masa depan uang digital ini itu juga menghadapi beberapa tantangan seperti yang tadi termasuk regulasi. Nah, itu juga merupakan tantangan bagi masa depan digital. Kemudian kekhawatiran tentang keamanan dari uang digital tersebut. Nah, itu menjadi sebuah tantangan untuk masa depan keuangan digital. Next, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nita selaku pemateri kedua. Jadi selanjutnya yaitu crowdfunding dan peer-to-peer lending. Crowdfunding adalah cara untuk mengumpulkan dana dari banyak orang untuk mendukung suatu proyek. Nah, crowdfunding juga dikenal sebagai pendanaan demokratis karena melibatkan banyak orang. Nah, contoh platform crowdfunding yang ada di Indonesia itu seperti kitabisa.com, terus ayopeduli.id. Implementasinya jadi gini dari crowdfunding itu. Misalkan si Santi itu mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Nah, kemudian dia itu tidak ada dana untuk membayar tiket ataupun
bisa sejumlah 25 juta. Nah, kemudian Santi itu membuat kampanye di platform kitabisa.com, judulnya itu wujudkan mimpi Santi untuk kuliah di Jepang. Nah, setelah si Santi membuat platform, otomatis banyak orang untuk menyumbang dana. Nah, si dana itu si Santi itu gak usah mengembalikannya, tapi bentuk rasa tanggung jawab Santi itu harus mengirimkan seperti dokumentasi-dokumentasi yang ada di Jepang ya. Terus selanjutnya peer-to-peer lending. Peer-to-peer lending yaitu layanan jasa keuangan yang menghubungkan pemberi pinjaman dengan peminjam secara online. P2P juga dikenal sebagai fintech pendanaan bersama. Contohnya, misalkan si A itu meminjam 10 juta lewat platform seperti Modalku atau Akseleran dengan bunga 12% per tahunnya. Nah, kemudian si A itu diwajibkan untuk membayar uang 10 juta tersebut dan juga membayar bunga sebesar 1.200.000 selama setahun. Nah, si bunga itu tuh bisa dicicil ataupun dibayar sekaligus, tergantung sistemnya. Terus perbedaan crowdfunding dan peer-to-peer lending itu dari sistem pendanaannya. Sistem pendanaan P2P lending dilakukan dengan memberi pinjaman kepada peminjam, sedangkan crowdfunding menggunakan sistem pendanaan secara sukarela atau berbentuk donasi. Jadi sederhananya, P2P lending itu memberikan dana dalam bentuk utang, sedangkan crowdfunding itu berupa sumbangan atau donasi. Selanjutnya, manajemen keuangan bisnis di era digital. Yang pertama, kita itu harus memahami aplikasi keuangan. Nah, dalam manajemen keuangan usaha, aplikasi keuangan digital menjadi alat vital. Aplikasi ini memungkinkan pemantauan keuangan yang efisien dan transparan. Aplikasi ini juga dapat mengurangi beban kerja dan meningkatkan akurasi dalam pencatatan keuangan. Terus selanjutnya, literasi keuangan digital. Literasi keuangan digital memperkuat dasar manajemen keuangan yang efektif dan juga edukasi diri tentang tren terbaru dan regulasi keuangan digital dapat membantu dalam mengidentifikasi peluang dan menghindari resiko. Selanjutnya, analisis dan perencanaan keuangan. Nah, analisis dan perencanaan adalah pondasi dari manajemen keuangan yang produktif. Jadi menggunakan alat analisis dan keuangan membantu dalam memahami kinerja bisnis dan mengantisipasi kebutuhan keuangan di masa depan. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus. Restoran Lezat Makan adalah usaha kuliner yang memiliki 3 cabang di kota besar. Seiring meningkatnya jumlah pelanggan, mereka menghadapi tantangan dalam proses pembayaran. Antrian panjang di kasir dan kesalahan perhitungan transaksi sering terjadi, mengakibatkan penurunan kepuasan pelanggan. Selain itu, pencatatan keuangan manual menyulitkan pemilik dalam memantau pendapat harian secara akurat. Nah, masalah yang dihadapi dari restoran tersebut itu, yang pertama itu antrian yang sangat panjang, yang kedua kesalahan dalam perhitungan. Nah, solusi yang bisa diterapkan, yang pertama itu bisa melewati pembayaran digital berbasis QR code. Jadi pelanggan itu cukup memindai QR code yang terhubung langsung ke berbagai aplikasi seperti GoPay, Dana, dan Oppo. Selanjutnya, yang kedua, integrasi dengan sistem POS, Point of Sales. Jadi semua transaksi secara otomatis tercatat ke dalam sistem POS sehingga data penjualan terupdate secara real time. Sebelum ke kesimpulan, kita masuk ke sesi tanya jawab dulu ya. Barangkali dari teman-teman ada yang belum dimengerti atau ada yang ditanyakan dari materi yang telah disampaikan, boleh. Silakan. Yuk, ada yang mau bertanya? Anggun, boleh. Kan di PPT terkena
payment gateway adalah layanan yang digunakan untuk memproses transaksi pembayaran secara online. Nah, bagaimana jika mekanisme fallback bekerja saat payment gateway mengalami kegagalan transaksi dan apa dampaknya terhadap pengalaman pengguna dan reputasi? Berarti cara kerja fallback untuk di Jika itu gateway-nya mengalami payment gateway mengalami kegagalan. Iya. Dan dampak bagi pengguna dan merchantnya. Oke, selanjutnya pertanyaannya kita tampung dulu ya, Bud. Ya. Selanjutnya ada yang punya, boleh Sri? Apa keuntungan dan tantangan yang dihadapi ketika pelaku bisnis di Indonesia mulai menggunakan pembayaran secara digital dan tidak menerima secara cash? Berarti tantangan yang dihadapi ketika penjual hanya menerima pembayaran secara online. Oke. Next, ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa, boleh. Apakah kehadiran digital wallet akan sepenuhnya menggantikan sistem pembayaran tunai di masa depan jika ia mengapa dan jika tidak mengapa? Berarti mengapa? Apakah? Bisa diulangi? Apakah kehadiran digital wallet akan sepenuhnya menggantikan sistem pembayaran tunai di masa depan jika ia mengapa dan jika tidak mengapa? Next, ada lagi? Boleh, Cici? Kalau cara kerja teknologi blockchain di dalam virtual currency itu kayak gimana? Cara kerja blockchain di dalam virtual currency. Oke, ada lagi? Cukup atau mau jawab pertanyaan dulu? Bentar. Yang ada si Anggun, ada si Anggun siapa namanya? Tadi sini. Oke, Nita akan menjawab pertanyaan dari Sri dulu. Pertanyaannya, apa keuntungan dan tantangan ketika penjual hanya menerima digital wallet dan tidak menerima uang cash? Nah, keuntungan yang pertama, mengefisienkan waktu dan proses transaksi jadi lebih cepat. Nah, jadi ketika transaksinya menggunakan digital wallet, tidak perlu menghitung uang atau kembaliannya. Jadi proses pembayarannya cukup untuk scan QR atau klik di aplikasinya. Terus yang kedua, pencatatan transaksi otomatis. Jadi semua pembayaran tercatat secara digital, terus memudahkan laporan keuangan dan pembukuannya. Yang ketiga, keamanan lebih tinggi. Tidak menyimpan uang tunai, mengurangi risiko pencurian atau perampokan, dan juga aman dari uang palsu. Terus tantangannya, yang pertama, tidak semua konsumen siap. Jadi sebagian konsumen sebagian pelanggan, terutama bagi orang tua itu masih terbiasa dengan uang tunai, jadi gak bisa memakai aplikasinya. Terus yang kedua, ada biaya tambahan. Beberapa platform pembayaran digital mengenakan potongan per transaksinya, misalkan 0,7% sampai 2%. Yang ketiga, keterbatasan akses teknologi. Tidak semua UMKM punya perangkat seperti HP pintar atau koneksi internet stabil atau pemahaman teknisnya. Apakah cukup? Oke, aku dulu aja yang ya. Next ke pertanyaan kedua, Anggun ya. Cara mekanisme sistem fallback bekerja pada payment gateway. Nah, sebelumnya teman-teman harus tahu dulu apa itu sistem fallback. Nah, kalau sistem fallback ini merupakan sistem yang dirancang untuk mengatasi kegagalan atau kegagalan transaksi dan mengalihkannya kepada metode pembayaran yang lebih alternatif lagi. Jadi intinya untuk mengatasi kegagalan
kegagalan transaksi. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Yang pertama, itu sistem payment gateway akan mendeteksi kegagalan transaksi yang kemungkinan akan terjadi. Nah, kemudian yang kedua, sistem failback kemudian akan mengalihkan ke metode pembayaran lain. Nah, yang ketiga, baru pemrosesan akan terjadi sehingga pengguna tetap bisa menyelesaikan transaksi tersebut. Nah, kemudian apa dampak ke penggunanya? Tentu saja hal itu bisa memberikan pengalaman yang baik untuk para pengguna, karena para pengguna itu bisa menyelesaikan transaksi mereka dan meminimalisir terjadinya kegagalan. Kemudian yang kedua, pengguna juga tidak perlu khawatir kalau transaksi mereka itu gagal. Jadi kan ketika akan terjadi kegagalan transaksi, oleh sistem failback akan dialihkan ke metode pembayaran lain sehingga transaksi tersebut bisa tetap terselesaikan. Kemudian dampak bagi merchantnya itu sendiri apa? Nah, ketika pelanggan puas, tentunya hal itu akan meningkatkan reputasi yang baik untuk merchant tersebut, karena kepercayaan penggunanya itu meningkat kepada merchant tersebut, dan hal itu juga bisa mengurangi komplain dari pelanggan terkait kegagalan dari transaksi tersebut. Apakah bisa dimengerti? Next, pertanyaan dari Nisa. Jawaban pertanyaan dari Nisa, jadi kehadiran digital wallet itu memang semakin dominan ya, tetapi belum tentu akan sepenuhnya menggantikan sistem pembayaran tunai di masa depan. Nah, digital wallet itu akan menggantikan sistem pembayaran tunai, itu kemudahan dan kecepatan transaksinya, terus pencatatan otomatis dan transparansi, terus mendukung ekosistem digital dan e-commerce, dan tidak akan menggantikan sistem pembayaran tunai di masa depan itu karena yang pertama itu akses teknologi yang belum merata, kebebasan dan anonimitas. Jadi sebagian orang tetap memilih tunai karena tidak ingin semua transaksi mereka itu direkam secara digital. Dan yang terakhir, resiko teknis dan keamanan digital. Apakah cukup? Oke, next ke pertanyaan terakhir dari JJ, yaitu cara kerja blockchain pada virtual currency. Nah, kita ambil salah satu contohnya yaitu transaksi Bitcoin ya. Misalkan si A itu mau mengirimkan 1 Bitcoin kepada B. Nah, transaksi tersebut dibuat dan disiarkan ke jaringan Bitcoin. Nah, yang ketiga, node jaringan itu akan memverifikasi. Contoh misalkan si A itu memiliki 1 Bitcoin yang cukup untuk dikirimkan dan transaksi tersebut valid, tidak duplikat. Kemudian yang keempat, transaksi tersebut itu dikumpulkan ke dalam blok bersama transaksi-transaksi lainnya. Nah, setelah blok itu dikumpulkan dengan blok-blok lainnya, blok tersebut ditambahkan ke blockchain dari Bitcoin tersebut. Kemudian yang keenam, blockchain atau node jaringan itu akan memiliki catatan transaksi yang sama. Nah, barulah itu yang terakhir, si B itu akan memiliki 1 Bitcoin dari si A. Seperti itu prosesnya. Jadi intinya berurut. Jadi transaksi tersebut disiarkan, kemudian digabungkan dengan blok lainnya, blok tersebut kemudian akan ditambahkan dengan blok-blok lainnya sehingga mempunyai catatan transaksi yang sama dan keduanya bisa mengakses. Cukup? Karena 4 pertanyaan sudah terjawab, mungkin cukup ya? Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, terima kasih kepada kita ke kesimpulan dulu ya. Sok, kita. Ada. Sama dari kalian sama. Jadi kesimpulan dari materi tadi, sistem pembayaran di era digital serba teknologi ini telah semakin berkembang dan sudah mulai berevolusi untuk meninggalkan cara pembayaran lama, yaitu pembayaran manual, dan mulai beralih untuk menggunakan perangkat mobile.
yang pada saat ini semakin dikenal dengan sebutan pembayaran mobile. Sistem pembayaran digital telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mengubah cara kita berbelanja, mentransfer uang, dan mengelola keuangan. Nah, dengan banyaknya e-money di Indonesia yang bermunculan dan juga bersaing, yaitu salah satunya adalah T-Cash, menunjukkan bahwa teknologi pembayaran di Indonesia semakin berkembang dan inovasi pembayaran yang memanfaatkan e-money ini juga memperlihatkan bahwa semakin digemarinya pembayaran mobile dalam lingkungan masyarakat. Sistem pembayaran digital telah menjadi kunci untuk memfasilitasi transaksi dengan efisien, aman, dan nyaman. Oke, itu dia kesimpulan dari materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya, khususnya untuk yang sudah aktif dalam bertanya dan buat teman-teman semua yang sudah menyimak diskusi kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya dan juga rekan saya dalam penyampaian materi atau dari kata-kata yang disampaikan. Ditutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.